Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama. Sahabat yang satu ini memiliki fisik yang sangat mirip dengan Rasulullah. Badannya tinggi dan gagah. Wajahnya pun sangat rupawan. Tidak heran jika dia selalu menjadi pusat perhatian. Namanya adalah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Quraisy yang berusia 14 tahun lebih muda dari Rasulullah. Dia lahir di keluarga yang terhormat dan kaya raya. Mus'ab juga memiliki akhlak yang baik. Dia merupakan putra kesayangan. Semua benda yang dimilikinya memiliki kualitas terbaik. Misalkan saja baju dengan bahan kain termahal dari Yaman dan parfum langka yang dibeli dari Syam. Tidak ada pemuda lain yang bisa menandingi penampilan Mus'ab yang serba cemerlang. Apakah Mus'ab baru saja melewati jalan ini? Benar, bagaimana kamu tahu? Karena hanya Mus'ab saja yang memiliki bau parfum seharum ini. Suatu hari tersiar kabar bahwa muncul seseorang yang mengaku sebagai nabi dan membawa ajaran agama baru. Sama seperti kaum Quraisy lainnya, keluarga Mus'ab pun menolak ajaran baru ini. Tidak boleh ada satupun dari keluarga kita yang bergaul dengan orang-orang Islam. Tidak boleh ada yang mengkhianati agama nenek moyang. Hari demi hari, Mus'ab merasa semakin penasaran. Dia telah mengamati secara diam-diam apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Maka, Mus'ab pun memutuskan untuk mendatangi Al-Arqam, rumah yang dijadikan pusat dakwah oleh Rasulullah. Sampai di sana, Mus'ab mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, dan hatinya pun langsung tersentuh. Mus'ab memutuskan untuk bersyahadat dan memeluk agama Islam. Tidak ada baiknya jika aku memberitahu tentang keislamanku kepada keluarga. Mereka pasti akan menentangku. Dia selalu datang ke Al-Arqam secara sembunyi-sembunyi untuk belajar tentang Islam. Dia juga beribadah secara sembunyi-sembunyi. Namun sayangnya ada orang yang melihat hal ini dan melaporkannya kepada ibu Mus'ab. Apa yang kamu lakukan? Sungguh memalukan sekali. Engkau telah melakukan dosa besar. Mus'ab berusaha untuk menjelaskan kepada ibunya. Dia bahkan mencoba untuk mengenalkan Islam kepada sang ibu. Namun, sang ibu tidak mau tahu. Sebelum engkau dihukum oleh keluarga besar, maka akulah yang akan menghukummu. Mus'ab lantas dikurung di sebuah ruangan kecil yang terletak jauh di pojok rumah. Dia juga diminta untuk melepaskan semua pakaian mahal serta perhiasan yang dipakai. Jangan beri dia makanan apapun, kecuali sepotong roti dan air putih. Biar dia merasakan akibatnya. Kehidupan Mus'ab berubah drastis. Dari seorang pemuda kaya raya yang serba kecukupan, menjadi pemuda miskin yang tidak memiliki apapun. Suatu hari, Mus'ab mendengar kabar bahwa orang-orang Muslim akan pergi hijrah ke Habasyah. Mus'ab pun mencari cara agar dia bisa kabur dari rumah. Mus'ab berhasil kabur dan ikut dengan rombongan pertama yang hijrah. Di bawah perlindungan Raja Habasyah, kaum muslimin bisa beribadah dengan tenang. Ketika tersiar kabar bahwa Mekah sudah aman, Mus'ab ikut dalam rombongan yang kembali ke Mekah. Namun, kota Mekah masih sama seperti dulu. Maka, Mus'ab pun memutuskan untuk hijrah kembali ke Habasyah. Keadaan di kota Mekah semakin buruk.
kaum Quraisy semakin kejam kepada orang-orang Muslim biasa. Mereka pun merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah. Maka Rasulullah dan para sahabat memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah ingin memberikan tempat yang aman kepada seluruh umatnya, agar mereka terbebas dari perlakuan kejam kaum Quraisy. Sebelum hijrah itu dilaksanakan, Rasulullah memerintahkan Mus'ab pergi ke kota Madinah lebih dahulu untuk berdakwah. Tugas Mus'ab adalah mengenalkan agama Islam, dengan tujuan ketika Rasulullah datang nanti bersama seluruh umat Muslim, penduduk Madinah sudah mengenal Islam dan lebih mudah menerima seluruh rombongan. Mus'ab memikul tanggung jawab yang sangat besar. Padahal ada banyak sahabat Rasulullah yang lebih tua dan memiliki kekuasaan. Namun Rasulullah memilih Mus'ab, dan pilihan beliau tidak pernah salah. Dengan kecerdasan, kejujuran, dan kesungguhan hati, Mus'ab berhasil membuat para tokoh besar di kota Madinah memeluk Islam. Satu persatu penduduk kota Madinah pun ikut memeluk Islam. Mus'ab tidak hanya berhasil mengenalkan Islam kepada penduduk Madinah, dia juga berhasil mengajak kaum Ansor itu untuk memeluk Islam. Mus'ab berhasil mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah, peristiwa yang besar dalam sejarah Islam. 2 tahun kemudian, Perang Badar meletus. Sebanyak 300 prajurit Muslim melawan lebih dari 1.000 pasukan kaum Quraisy, dan Mus'ab termasuk di dalamnya. Sesuai tradisi yang ada, para tawanan perang akan dijadikan budak. Salah satu tawanan itu adalah Abu Aziz bin Umair, saudara kandung Mus'ab. Mus'ab tidak goyah sedikit pun melihat saudaranya yang sebentar lagi akan menjadi budak, meskipun dia memohon untuk diampuni. Pertahankanlah dia. Ibunya adalah wanita yang sangat kaya. Engkau pasti akan mendapatkan tebusan yang besar. 1 tahun kemudian, kaum Quraisy menyerang lagi dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Perang Uhud pun pecah. Kaum muslimin tidak lebih dari 700 orang, sedangkan pasukan Quraisy lebih dari 3.000. Dalam perang ini, Mus'ab ditunjuk sebagai pembawa bendera yang merupakan simbol kekuatan suatu pasukan. Jika pembawa bendera jatuh, maka pasukan itu dianggap kalah. Karena kecerobohan para pasukan pemanah yang tidak mematuhi perintah Rasulullah, pasukan muslimin berhasil dikepung dan dipojokkan. Dalam keadaan genting itu, Mus'ab melihat Rasulullah terkepung. Aku harus melakukan sesuatu. Allahu Akbar. Pasukan Quraisy salah mengira Mus'ab sebagai Rasulullah. Ibnu Kumayyah, salah satu pasukan Quraisy, mengejar Mus'ab dan berhasil menebas tangan kanan Mus'ab yang memegang bendera hingga putus. Mus'ab mengambil bendera yang terjatuh dengan tangan kirinya. Dia tidak bisa membiarkan bendera itu jatuh. Namun, Ibnu Kumayyah kembali menebas tangan kirinya itu. Mus'ab masih bisa bertahan meskipun telah kehilangan kedua tangannya. Namun, prajurit Quraisy lainnya melemparkan tombak ke arah Mus'ab hingga membuatnya tewas. Ibnu Kumayyah berteriak, Aku telah membunuh Muhammad. Teriakannya ini membuat pasukan Muslim terguncang. Sebagian dari mereka tewas dalam perang dan sebagian lagi melarikan diri. Setelah perang usai, Rasulullah beserta para sahabat kembali lagi ke medan perang. Beliau mencari para sahabat yang gugur dan mendoakannya. Mereka pun menemukan jenazah Mus'ab. Selama hidupnya, Mus'ab tidak memiliki banyak harta benda. Dan ketika wafat, dia hanya meninggalkan selembar kain untuk menutupi jenazahnya. Melihat kondisi jenazah Mus'ab ini, Rasulullah berkata, Ketika di Makkah dulu, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya
dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut masai, hanya dibalut sehelai burdah. Inilah kisah pemuda kaya raya yang rela melepaskan segalanya demi berjuang di sisi Rasulullah. Subhanallah. Halo teman-teman, ini dia aplikasi buku cerita yang seru. Di sini, kamu bisa membaca banyak sekali kisah dari 25 nabi dan para sahabat. Selain buku cerita, ada juga animasi dan permainan seru. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan kota Mekah tidak lagi aman bagi Nabi Muhammad. Cerita ini dilengkapi dengan narasi dan suara. Di akhir cerita terdapat hikmah yang penting bagi kita semua. Kisah dari Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar sambil bermain sangat menyenangkan. Seru bukan? Yuk, download sekarang. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.